Ya, selamat datang di channel gue. Sebenarnya gue iseng aja nih, purely iseng untuk bikin channel YouTube ini gitu ya. Jadi belum prepare apa-apa, ini juga cuma diambil pakai kamera HP. Belum beli mic, mungkin nanti ya di episode selanjutnya gue akan coba provide deh buat supaya sound quality-nya lebih terdengar gitu. Buat yang mungkin datang ke sini dapat algoritma gitu dari YouTube, atau lo lihat gue di sosial media atau ada orang share segala macam masuk sini, nama gue Ayub. Orang-orang mungkin yang tahu gue dari dulu, gue sudah sangat mengidolakan Arsenal jauh-jauh banget dari dulu. Mungkin gue juga nggak inget kapan kali gue suka Arsenal, tapi kayak dari semenjak ingatan gue pertama kali gue nonton Premier League, gue udah jatuh cinta sama Arsenal. Tentunya masih zaman Arsene Wenger karena gue nggak tua-tua amat gitu. Eh, nggak tahu, gue cinta aja sama bagaimana Arsenal bisa memainkan bola dengan sangat indah gitu dari kaki ke kaki, dan dari situ gue mulai jatuh cinta. Dan lebih dari cara mainnya, tapi dari bagaimana filosofi Arsenal dibawa gitu ya. Kalau lo mungkin perhatiin, ya mungkin nanti akan gue cerita lah, bakal banyak kesamaan di antara Gunners di seluruh dunia gitu. Sifatnya mungkin rata-rata mungkin akan sama. Itu mungkin akan bahasan nanti lah, tapi eh, untuk video pertama ini gue mungkin akan bahas pengalaman gue ketika tahun 2019 awal ya, di bulan Maret, iya di bulan Maret kalau nggak salah, itu pertama kali gue nonton Arsenal langsung dari Emirates Stadium. Dan posisi gue duduk bener-bener di front row, di belakang, agak digeser ke kiri sedikit dari benchnya Arsenal, nggak jauh lah, cuman 5 bangku dari benchnya Arsenal. Dan gue kali ini di video ini akan menceritakan pengalaman gue tentang itu. Oke, jadi mungkin bagi sebagian orang nonton bola langsung Premier League di Inggris gitu ya, itu sebuah kebiasaan gitu, tapi atau sebuah jadwal rutin gitu bagi orang-orang. Tapi buat gue itu seri sendiri untuk bisa nonton Arsenal, klub yang gue cintain dari kecil gitu ya, klub yang gue support dari kecil. Mungkin dari gue lahir kali ya sebenarnya gue udah support Arsenal, I don't know. Tapi untuk menonton sana tuh sebuah seri buat gue, karena I don't have much money to untuk merealisasikan itu. Tapi untung udah kerja sekarang dan punya penghasilan, ya adalah kecil-kecil buat nonton Arsenal kemarin gitu. Dan gue nggak tahu sampai sekarang itu nonton atau perjalanan gue yang paling berkesan selama gue hidup sih gitu, nonton Arsenal, karena it's like a dream come true for me gitu. Terus gue nggak tanggung-tanggung, langsung nonton di belakangnya. Gue bodo amat, gue langsung nonton di belakangnya gitu. Dan gue balik lagi, gue akan cerita tentang bagaimana pengalaman gue nonton ya dari awal sampai akhir gitu. Nah, jadi mungkin sebelumnya gue cerita, gue pernah nonton Arsenal saat Arsenal ke Indonesia. Saat itu masih ada Arsene Wenger, masih ada siapa ya yang ke Indonesia waktu itu ya, gue nggak terlalu inget, kayaknya mungkin Samir Nasri masih ada, tapi nanti gue cek deh. Ada beberapa pemain inti yang sempat dibawa ke sini sama Arsenal waktu itu, dan mainnya ya seperti pre-season klub bola pada umumnya ya. Ketika datang ke Asia ya, yang dibawa pemainnya juga banyak pemain pemain mudanya gitu. Nah, tapi ketika gue nonton di sana, satu yang gue sesali adalah masanya Unai Emery gitu. Yang kita tahu semua Gunners ya, itu flopnya manajemen Arsenal dan flopnya siapa namanya tuh kemarin yang baru ke Depak, flopnya dia saat milih pelatih gitu, dimana saat itu Arteta sudah menawarkan dirinya tapi lebih percaya kepada Unai Emery dan agennya yang waktu itu nyodorin Emery gitu, Raul Sanllehi gitu. Jadi itu dosanya Raul Sanllehi untuk milih Unai Emery yang hanya bagus di presentasi dan tidak bisa komunikatif ke pemainnya gitu. Nah, pada saat itu emang gue rencana akan pergi ke Inggris, sudah gue niatin gitu, karena gue sangat cinta hal-hal
banyak hal di Inggris yang gue suka, mulai dari culture-nya, terus musiknya, dan juga terutama semua itu gue tahu gara-gara gue nonton Arsenal. Jadi udah lama gue pengen kesana, tapi ya mungkin karena rezekinya pas zaman Unai Emery nggak apa-apa lah, nggak kesampaian pas Arsene Wenger. It's okay for me lah. Yang penting gue bisa nonton dari dekat dan bagaimana cara lihat nontonnya. Jadi sebelum gue nonton, gue udah ngelakuin banyak research di mana posisi yang enak untuk nonton dan segala macam ya. Setelah gue baca, sebenarnya yang posisi yang enak itu di apa namanya, di nonton tuh di klub level namanya. Jadi ada yang row paling bawah, terus kemudian ada klub level tuh kalau misalnya kalian di Emirates Stadium ngelihat banyak penonton, banyak pemain yang nonton gitu. Pada saat itu legend atau pemain lagi nonton tuh pasti ada posisinya di atas sedikit tuh si klub level. Di atasnya lagi ada tribun, jadi ada 3 lantai. Nah sebenarnya yang paling enak untuk menikmati bola tuh menurut gue setelah gue nonton ya, itu di klub level atau di TV, karena lu nggak bisa tuh ngelihat replay bola gol gitu, golnya apa namanya, golnya klub, golnya tim gitu, itu replaynya nggak bisa lu lihat kalau langsung, itu udah pasti gitu. Tapi pengalaman ini juga apa namanya, juga menyenangkan untuk nonton langsung, menyenangkan banget gitu. Jadi gue udah research yang mana yang paling apa namanya bagus nontonnya gitu di klub level, dan harganya emang cukup mahal, dan gue nggak bisa apa namanya, nggak bisa beli untuk klub levelnya gitu. Bukan gak bisa beli karena nggak punya, tapi lebih ke arah kayaknya gue lebih tertarik untuk nonton di bawah deh untuk pengalaman pertama gue, karena gue pengen ngeliat gimana kondisi di bench, gimana pemain dalam segi dekat, apa dari sisi dekat itu mengolah bolanya, nerima umpan, ngegocek dan segala macem gitu. Saat itu yang gue tonton laga Arsenal versus Newcastle. Cukup beruntung sih, kenapa pas datang gue nggak rencanain itu pas lawan siapa, gue belum riset sebelumnya, karena saat itu gue juga beli tiket pesawatnya itu saat waktu ada promo setahun sebelumnya gitu. Jadi bodo amat lah main lawan siapa gitu, yang penting gue bisa tetap nonton gitu. Nah gue research klub level yang paling bagus, tapi gue mutusin di bawah. Gue clueless banget bagaimana mendapatkan tiket nonton ke Emirates Stadium itu, gue bener-bener apa namanya, nggak tahu sebelumnya. Nah akhirnya gue doing some research, bahkan gue sampai email Arsenal gitu, gue jualan bahwa gue fans dari jauh gitu, gue pengen nonton, siapa tahu gitu kan, yang namanya juga orang Indonesia, siapa tahu dapat gratis. Taunya dibalas sama apa namanya, sama klubnya cuman tata cara untuk bisa nonton bagi orang yang nggak punya member nonton dalam 1 tahun gitu. Nah jadi yang pertama, untuk nonton bola di Inggris, terutama di Arsenal yang setahu kemarin gue research pas gue nonton, lo harus punya member tetap setahun gitu, which is ada harganya, gue lupa berapa untuk bikin membernya itu. Jadi setelah lo dapat member itu, baru lo bisa rebutan untuk beli tiket weekly-nya nonton di stadium gitu. Setelah lo punya member itu, baru lo punya kesempatan untuk beli. Nah kemarin saat gue cari-cari, yang bisa direct beli itu adalah paket hospitality yang ditawarkan oleh Arsenal, yang harganya menurut gue nggak make sense, sekitar 25 jutaan, tapi memang nontonnya di klub level. Habis itu lo punya kesempatan apa namanya, dinner gitu ya, dine in di restoran yang di klub level, terus dapat paket makanan segala macam, pokoknya sama dapat tour stadium juga lah. Itu si apa namanya, si paket untuk yang bisa kita beli tanpa harus punya klub member itu untuk nonton bola, klub member setahun itu untuk bisa kita beli tiket weekly-nya gitu. Nah, habis itu gue cari-cari kan cara belinya segala macem. Banyak yang bilang cari di Twitter aja gitu, tapi ada juga pengalaman buruk temen gue, pernah ketipu ketika beli Arsenal lawan Barcelona, taunya dia dapat tiketnya yang beda hari gitu loh. Sebanyak penipuan. Akhirnya gue coba reach out temen gue yang gue tahu dari SMA itu, yang mungkin lebih beruntung dari gue. Dia dari SMA tuh udah sering kali nonton Chelsea, meskipun bokapnya itu fans beratnya Arsenal gitu. Jadi dia memang sudah dalam setahun mungkin bisa 3 kali, dan dia sempat punya foto bareng John Terry dan lain-lainnya lah ya gitu. Nah namanya Shadi, thank you Shadi buat infonya. Waktu itu dia cuma bilang ke gue, sebenarnya beli lewat Craigslist aja yuk, pengalaman gue beli lewat Craigslist. Akhirnya gue cari-cari lewat Craigslist gitu ya. Gue cari-cari lewat Craigslist, gue ketemu satu thread Twitter di mana dia jualan, menyediakan jasa untuk menjual tiket weekly. Jadi dia punya klub member, dia kayak apa ya, kayak orang, kayak calo yang ngumpulin klub member yang gak kepake gitu, terus bisa dia pakai klub membernya untuk beli weekly. Abis itu dia menjualkan itu ke orang turis-turis kayak gue gini gitu. Nah
Saat itu gue ketemu orang atau nemu di Craigslist threadnya itu namanya Denny gitu. Gue kontakan lewat WhatsApp gitu ya. Gue bilang sebenarnya gue ngasih brief, gue pengen nonton deket sama apa di First Row. Awalnya gitu, gue bilang gue hai Denny, gue jauh nih dari Indonesia gitu kan, sekian ratus ribu kilometer away gitu, lebay banget. Tapi gue bilang ini pengalaman pertama gue nonton dan gue jauh-jauh datang karena I'm a huge Arsenal fans gitu. Gue bilang gitu ke dia lewat over WhatsApp ya. Dan si Denny ketika gue kasih gue pengen nonton di First Row, dia nggak balas banyak. Oke, gue akan carikan gitu ya. Itu gue lakukan kontak sama si Denny itu 2 bulan sebelumnya gitu. 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya lah. Dan ini gue nggak tahu ya, ini sebenarnya legal atau ilegal gitu untuk melakukan praktek ini, tapi itu salah satu-satunya cara yang bisa gue lakukan gitu untuk dapat tiket yang harganya nggak 25 juta yang kayak paket hospitality-nya si Arsenal itu yang ditawarin di apa namanya di membernya di apa namanya di websitenya Arsenal gitu. Nah, habis kontakan gue minta di first row-nya sama si Denny itu. Dia cuma bilang oke, gue akan usahain buat lo gitu. Nggak lama dia nggak ada kabar, mungkin dia lupa atau apa, tapi gue coba ngontak dia dengan pamer gue keluar visa gue nih. Sebulan sebelumnya gue keluar visa UK, Denny gue jadi nonton nih, ibaratnya nih visa gue udah keluar gitu. Dia bahasa oh nice man gitu, ya tiketnya gimana ya, lagi gue masih cariin klub membernya dan apa namanya tempat nonton di mana. Tapi nggak lama dari kontak itu, kayak sekitar seminggu setelahnya yang gue kontak kedua, si Denny bilang gue dapat beberapa posisi nih, lo mau yang mana gitu, sembari dia nawarin harganya. Nah dia bilang ada 3 orang yang kontak gue kata dia, dan ini gue tawarin pertama ke lu katanya gitu, karena lu jauh-jauh dari Indonesia pengen nonton kesini gitu. Ada beberapa kontak gue nih tawarin pertama offer paling bagusnya ke lu yang sesuai dengan minat lu gitu. Ada yang di belakang bench pemain tapi agak geser 4 kursi ke belakang, mau nggak gitu. Gue lupa harganya karena apa namanya handphone gue sempet rusak, jadi WhatsApp chatnya hilang, tapi gue bayar sekitar 2 jutaan ke atas lah, sekitar hampir 3 juta gitu untuk posisi itu. Gue lupa kalau di pound sterlingin berapa saat itu, tapi gue bayar seharga segitu. Gue kontakkan, oke, Denny, apa namanya, gue delay dengan harga segitu karena gue juga nggak punya options kan, gue males lagi nyari di Craigslist dan lain-lainnya. Akhirnya gue berangkat, gue sampai ke UK gitu ya. Itu pertandingan hari Sabtu atau Minggu ya, jadwalnya diubah lah, lawan Newcastle tuh harusnya hari sebelumnya tapi diubah ke besokannya gitu di jadwalnya gitu. Nah jadi gue datang di hari Rabu atau hari Kamis gitu, hari Rabu gue datang. Gue sempat jalan-jalan dulu ke tempat lain di UK, ke Edinburgh kalau nggak salah waktu itu, terus gue balik lagi ke London. Tapi sebelum gue nonton, gue coba research dulu posisinya di mana Arsenal and how to get there and everything gitu. Tapi gue udah kontak Denny kalau gue udah nyampe di apa namanya di Arsenal gitu. Gue udah nyampe di London gitu, dan gue udah siap buat nonton Arsenal. Nah saat itu gue coba muter-muter ke around apa namanya Emirates Stadium gitu ya. Gue turun di stasiun Arsenal pada saat pertama gue coba untuk apa namanya untuk kesana gitu. Coba turun stasiun apa namanya undergroundnya Arsenal, gue jalan dari sana. Lingkungannya tuh Emirates Stadium tuh bener-bener kayak di perumahan, bener-bener kayak apa namanya suburbs-nya ya, nggak tahu ya bener nggak ya treatment suburbs gue namain untuk itu. Pokoknya intinya ketika gue keluar itu banyak rumah, nggak kelihatan stadiumnya. Dari stasiunnya Arsenal itu gue belok ke kanan, sebenarnya deket banget, jadi belok ke kanan mungkin jalan 2 blok, mentok ke kiri, terus baru kelihatan tuh stadium gede banget, adanya di kanan atas, posisinya agak tinggi gitu. Nah tapi sekitarnya tuh bener literally perumahan. Kalau pas ketika gue keluar dari si apa stasiun undergroundnya si Arsenal itu gitu, keluar sana gue coba jalan-jalan, itu sepi banget gitu di Emirates Stadiumnya saat belum pertandingan. Ada mungkin beberapa kayak di GBK kali ya, ada mungkin orang lari di luar stadium tapi nggak banyak orang gitu. Terus gue iseng ke Arsenal Store dan segala macem, terus iseng untuk nyobain apa ngeliat paket tour Arsenal. Gue waktu itu nggak berniat gitu untuk tour karena bagi gue itu akan gue simpan untuk perjalanan gue di lain hari gitu, karena gue udah tahu gue akan nonton Arsenal di hari Minggunya ya kalau nggak salah gitu. Gue coba lihat ke sana dan ketika gue habis muter-muter di Emirates Stadium, gue masuk ke store-nya, gue ngeliat lokasi sekitar, kayaknya
oke nih gitu, gue udah tahu tempatnya. Akhirnya gue balik lagi ke hotel dan gue ke Edinburgh. Terus gue balik lagi paginya sebelum gue nonton Arsenal, gue nyampe lagi ke London gitu ya, balik ke balik ke Airbnb. Terus gue mulai kontakan sama Dani bilang oke, tunggu gue di McD di jalan besarnya si Islington itu, Highbury. Jadi kalau dari Highbury itu lurus, sebenarnya di jalan besarnya si Islington itu, gue lupa nama jalannya apa, itu banyak pub. Jadi jalannya nggak terlalu gede, mungkin kalau di Jakarta kayak segede apa ya, 1,5 mobil sama kalau nggak salah 2 jalur atau 1,5 jalur itu kanan kiri gitu, berlawanan arah. Nah jadi saat lokasi ketemuan itu, ini Emirates Stadium. Kalau tadi gue datang dari sini, ini tuh lokasi ketemuannya di sini gitu loh. Jadi wah beda lagi nih tempatnya nih dari yang ini. Jadi gue akhirnya nyoba untuk naik bus. Gue coba untuk datang early ke tempat janjian, ke McD di deket di daerah Islington itu, dekat kalau di sampingnya Emirates gitu, di jalan utamanya. Tapi sebelum ke sana gue tuh sebenarnya pengen nyobain experience gimana fans sebelum menuju ke sana gitu. Sebelum menuju ke stadion saat ini. Jadi gue mampir ke sebuah pub di sana. Ya memang rame orang ngobrol, memang kayaknya kayak udah gue janjian gitu sama temen gue bertiga gitu. Tradisinya habis itu sebelum nonton gue mampir dulu untuk ibaratnya untuk nongkrong gitu, sekalian ngobrol tentang match segala macem gitu. Gue coba nikmatin suasana di dalam pubnya gitu, coba blend in, ngobrol juga dan bahas tentang Arsenal. Dan beberapa fans Arsenal tuh cukup welcome sama gue gitu. Gue seneng banget, fans Arsenal cukup welcome, nanyain gue, kok lu jauh-jauh kesini? Tapi emang wajar sih, kata dia, banyak turis yang kesini. Tapi yang gue heran, kok lu sendirian ya gitu ya. Gue bilang nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya dari pub itu gue cuma sebentar, terus gue keluar, gue ke McD gitu, ke McD untuk nungguin si Denny ini rese nih. Ternyata pas datang si Denny orangnya nggak terlalu tinggi, segini gue mungkin ya, tapi yang jelas usianya udah tua. Jadi anaknya dia seumur gue, kurus badannya. Nanti mungkin gue bisa show ya bentukannya Denny, nanti mungkin ada sekilas gitu bentukan Denny kayak apa. Gue ketemu dia tuh datang kayaknya main sekitar sore gitu ya, jam 6 atau main jam 7 kalau nggak salah ya. Terus gue janjian jam 6, dia datang baru jam 7 kurang 15. Gue udah chat gitu, wah nih orang kayaknya PHP nih, anjing gue ketipu nih gitu. Udah gue chat segala macam, iya gue udah lagi di jalan, dia bilang kayak gitu. Terus di jalan ya lu tahu kan namanya panik. Gue nih satu kesempatan gue kesana, gue cuma 2 minggu. Abis itu pertandingannya away, gue nggak mungkin ngilangin kesempatan ini. Gue udah nyampe Islington nih, gue udah nyampe di McD dan nungguin lu gitu. Dan di sana fans sudah lalu lalang, semua udah pakai jersey Arsenal, pakai shawl segala aksesorisnya Arsenal gitu. Udah mulai ada beberapa yang ngecan, tapi sisanya ya ngobrol-ngobrol aja lah gitu ya gitu. Terus ketika gue nungguin lama nggak datang, akhirnya si Denny datang gitu. Denny datang, hal pertama yang diucapin Denny adalah dia bilang I envy with your jersey, karena waktu itu gue pakai jersey tahun 97 away warna kuning yang ada tulisan Seganya di situ. Jadi dia bilang gue iri sama jersey lu. Gue bilang ya ini gue juga gue simpen koleksi gue lah lama gitu. Terus ngobrol sama Denny, tahunya Denny juga was-was. Jadi si Dani itu ternyata yang jatah dia 3 itu, dia punya 3 yang tadi nawarin ke gue duluan. Dia itu lagi juga transaksi jualan untuk dua orang lain gitu, yang mungkin dia bilang kerabatnya, kayak sepupu dari temennya gitu lah. Nah akhirnya udah nunggu, udah tinggal 5 menit, gue bilang udah tinggal 10 menit, gue bilang sama Denny nih, bentar lagi main bro gitu, nggak mau ke Emirates aja. Terus dia ragu, mikir-mikir gitu karena temennya nggak bisa dikontak, katanya lagi di tube gitu. Terus dia bilang kayak kehilangan sinyal gitu. Ya udah gue bilang jalan aja yuk, mau nggak ke sana gitu ya, janjian di sana kayak atau gimana, karena gue pengen banget nonton. Akhirnya Denny oke, dia ngabarin temennya, di teks temennya kalau ketemuannya di depan Emirates Stadium aja. Ya udah akhirnya gue jalan dari McD itu, jalan ke arah balikan gue datang itu, ke arah Highbury. Cuman berapa langkah ada belokan besar ke kiri itu udah muncul dari Emirates yang ada, kalau teman pernah kesana, yang ada terowongan atasnya itu ada jalur kereta gitu ya, jalur kereta. Nah, gue masuk lewat situ. Terus di tengah jalan itu yang unik itu, tengah jalan tuh ada ada kayak penjajah match ini, penjajah
si match issue apa namanya majalah atau bulletin official program gitu. Ini yang gue dapat gitu ya, si official program ini ada yang jualan kalau nggak salah harganya 3 pounds. Si Denny itu gue nggak tahu untung dari gue berapa ya, tapi dia nawarin you want the official program issue gitu. Apa namanya, saying why not gitu, how much gitu. Kata dia apa namanya, it's for you mate tadi gitu kan, namanya juga orang UK ngomongnya mate gitu. Ini buat lo aja, dia bilang gitu ya. Akhirnya dia beliin gue si match program ini nih, oleh-olehnya. Terus gue coba gue ke arah Emirates. Terus untungnya gue masuk dari satu gate yang sama. Si Denny ketemu sama 2 orang pembeli lainnya gitu. Akhirnya gue masuk ke dalam. Itu sistemnya jadi pas masuk ke Emirates itu pakai kartu si klub member tadi yang gue cerita gitu. Jadi sebenarnya tinggal tap, abis itu masuk, lo nggak dicek apa-apa. Terus si Denny itu sempat bingung karena gue bawa ransel kecil gitu yang isinya kamera gua gitu. Terus dia bilang, buat apa sih lu bawa kamera? Gue bilang, I was saying just in case Dani gitu. Gue cuma bilang just in case gue butuh foto karena this is my first experience gitu, nonton Arsenal langsung. Gue masuk, terus si baiknya si Denny itu karena apa namanya, gue habis tap, habis itu kartunya diambil lagi tuh sama Denny, si kartu membernya, karena kan itu pinjeman ya. Jadi kartu membernya itu udah dibeli, dalamnya udah tercatat, gue duduk di seat tersebut gitu, gue di depan. Nah, abis itu masuk ke lorong stadium gitu, yang udah di dalam stadium. Di dalam stadium itu ada tempat buat beli bir, ada tempat buat beli snacks gitu lah ya. Orang udah mulai rame, udah mulai ngantri gitu. Akhirnya gue masuk ke ke stadium, jalan turun. Dan baiknya si Denny ini gitu, gue mungkin akan share kontaknya kalau handphone gue berhasil di restore ke kalian lewat komen. Tapi baiknya si Denny ini, dia mau nemenin gue sampai di tempat duduk gue gitu. Dia nemenin gue sampai ke tempat duduk. Sebenarnya harusnya kalau pas udah masuk ke dalam, urusannya si Denny udah kelar. Tapi dia bantuin gue untuk cari tempat duduk dia di mana. Bener-bener guys, itu gue duduk di depan first row, di depan. Bener-bener gue ngeliat pemain, gue ngeliat Aubameyang lagi pemanasan. Terus gue lihat ya semua main Arsenal lah. Yang saat itu squadnya main gue lihat, dan gak jauh dari gue benchnya gue lihat di sana gitu. Terus gue udah mulai deg-degan, terus ada Gunnar Saurus lewat, gue tepuk tangan, tos sama dia, high five gitu, salaman sama dia. Habis itu bener-bener gue ngeliat dari deket pemainnya udah mulai getting ready. Habis itu masuk, yang saat masuk terus entering the stadium, pemain yang ngerubah jadi 2. Habis itu habis itu mereka mulai main, terus pemain yang di bench mulai pemanasan. Itu gue lihat semuanya gimana Ozil itu cukup baik di tekniknya dia punya. Si Ozil itu gimana mereka nerima bola, bener-bener itu pemain high class menurut gue. Gimana dia nerima bola, terus visinya harus ngoper kemana dalam sepersekian second, dia tahu temennya ada di mana gitu, dia bisa ngoper secepat itu. Terus gue ngelihat gimana Auba pemanasan, lari-lari di depan gue, bolak-balik. Rambutnya masih rambut yang baru pas awal nyampe, yang agak panjang sini, agak mohawk, sampingnya tipis gitu, sampingnya doang, yang belakangnya masih ada. Rambutnya Auba masih kayak gitu, gue inget banget. Abis itu Ramsey main dan cetak gol. Golnya cukup oke, tapi ya berhubungnya lawannya Newcastle yang secara historical kita jarang kalah, bahkan jarang seri, apalagi main di home. Gue saat itu udah bangga, udah percaya bahwa Arsenal akan menang gitu. Dan gue seneng karena gue datang di hari yang tepat, di saat Arsenal lagi buruk-buruknya waktu itu. Jadi seenggaknya gue datang di sana melihat Arsenal menang lah gitu ya. Terus ya wajar dong, fans datang, gue pengen nonton Arsenal menang, gue udah jauh-jauh ke sana, wajar ya. Untungnya gue datang pas Newcastle. Satu lagi yang gue amatin, sebenarnya nonton dari first row itu sangat gak enak. Apalagi ketika posisi menyerang ke sebelah kanan, karena gue duduk di di sebelah kiri gitu ya. Jadi saat Arsenal menyerang ke sini, ini oke banget untuk dilihat, apalagi dari sayap kirinya Arsenal cukup produktif saat itu. Ozil agak sering digeser ke kiri mainnya, tapi ketika setengah babak selanjutnya gitu, ketika Arsenal menyerang ke sana, gue jarang melihat. Yang sering gue lihat malah
siapa ya saat itu di posisi bek kanan ya, saya pokoknya bek kanan yang sering gue lihat untuk main, dan jarang banget main karena lawannya Newcastle anyway, jarang nyerang ke Arsenal gitu ya saat itu. Nah, pengalaman lainnya gitu yang gue rasakan ya saat nonton ya, atmosfernya tuh bisa nge-chant gitu, chant yang lu udah sering nobar pas lagi sama komunitas di Indonesia gitu, itu bener-bener kepake dan lu ngerasain atmosfer stadium ya di sana ketika lu teriak dan orang lain teriak, terus ketika lu bangun, ketika ada chance Arsenal mau nge-score atau movement yang oke, serangan yang oke, taunya nggak jadi gol dan kecewa, dan semua orang di sana merasakan hal yang sama kayak lu gitu. Itu satu pengalaman yang nggak bisa lu lupain. Tapi di first row itu gue bilang jelek banget gitu, karena lu nggak bisa nonton sepak bola secara utuh gitu. Ya jelas karena tujuan kesana gue pengen entertain myself gitu, karena gue udah sekian tahun nonton Arsenal, gue pengen dong nonton, lihat pemainnya secara dekat, terus bagaimana mereka mengolah bola dan melakukan serangan secara dekat. Gue pengen banget untuk nonton itu sebenarnya gitu. Jadi cuma satu sisi yang sering gue lihat, yang gue cover ya tengah kesini lah, yang sering gue lihat pergerakan, yang nonton dan segala macem ya. Terus saat itu gue nonton, sebelah gue itu ada satu orang juga nonton dari US kalau nggak salah. Dia itu keponakannya head of medicalnya Arsenal di masa Arsene Wenger. Jadi head of dokternya Arsenal ini itu keponakannya tuh yang di sebelah gue nonton, dia sendiri juga nonton di sana. Jadi dia emang lagi berkunjung ke UK dan nyempetin nonton gitu karena punya koneksi. Nah, dia banyak bercerita lah tentang bagaimana si omnya ini dulu zaman Arsene Wenger, dan bagaimana Emery itu memang bukan merevolusi ya, bahwa setelah Ivan Gazidis itu mempunyai pengaruh dan akhirnya mendepak Wenger gitu ya dalam rencana politik Ivan Gazidis gitu, dia mengurangi porsi Wenger makin sedikit, banyak staffnya Wenger juga yang ibaratnya posisinya dicerita dibikin sedikit nggak enak lah gitu. Makanya pas sistemnya Arsenal berubah, di mana mereka jadi punya sporting director, terus commercial director, sporting director dan lain-lainnya lah ya, yang si Raul Sanlehi, Edu sama si Vinay gitu. Dan Unai Emery di hire sebagai head coach, itu kata dia environment di klub, cara klub beroperasi sudah berubah saat itu. Jadi banyak orangnya Wenger juga yang pergi pada saat itu, karena ya jelas lah ada head coach baru pasti ingin punya dinasti baru saat itu. Tapi untungnya tahun ini sistem seperti itu sudah diubah dengan angin segar yang dibawa Arteta gitu. Jadi Arteta punya angin segar gimana dia bisa membalikan kepercayaan manajemen Arsenal bahwa ya udah balik seperti dulu, bukan head coach tapi tim manager, yang mana dia bisa punya pengaruh dalam membeli pemain dan lain-lainnya. Jadi ya di balik skandalnya Raul ya, itu ada apa di skandal Raul gua nggak tahu tuh benar apa enggak sampai saat ini. Tapi yang jelas sudah balik seperti Wenger, itu yang gua cukup senang gitu. Nah, grup dia banyak cerita, gue sangat beruntung banget. Terus selain itu yang bikin gua cukup senang adalah ketika gue mau balik ketika lagi half time gue keluar gitu, gue barengan balik ke yang awal tadi itu yang banyak ada tempat jual minuman gitu, balik ke sana, gue ikutan ngantri, gue beli, habis itu gue balik lagi ngobrol sama beberapa orang, cerita bahwa bagaimana Arsenal di bawah Emery yang saat itu masih ya cukup masih kita toleri lah saat itulah ya di first seasonnya Unai Emery gitu. Tapi saat itu omongan bahwa kita kangen masanya Wenger ya, semua orang kangen masanya Wenger, tapi tahun-tahun itu Wenger sangat sucks gitu. Dan pengalaman ketika ngobrol di lorongnya Emirates itu, ketika lu lagi ngantri beli gitu, terus lu balik lagi sana ngobrol, itu lumayan membuat gue sebagai kayak warlock gitu ya di sana ya ketika itu ya. Gue gak tahu itu perasaan yang muncul di gue, mungkin di setiap orang beda gitu. Nah terus game akhirnya dimenangkan oleh Arsenal. Mungkin kayak regular member udah cabut ketika game itu kelar gitu ya, udah banyak yang cabut, mungkin sekitar 85%-an penonton cabut ketika peluit panjang babak kedua dibunyiin tuh cabut. Sisa beberapa orang yang geser gerak makin ke depan gitu ya, ke arah bench gitu. Di sana ada beberapa pemain baik yang memang nyamperin saying hi gitu, tapi gue nggak tahu kenapa, mungkin kayak ada
term and condition gitu ya, pemain nggak boleh tanda tangan segala macam, karena saat itu Bernd Leno itu nyamperin fans di yang makin deket ke bench itu, di deket lorong masuk ke apa namanya, ke ruang ganti gitu. Itu ada fans dari I think dia Korean deh, cewek dua, kayaknya dari Korea kalau gue lihat mukanya gitu ya. Dia bawa spanduknya Bernd Leno, kayak datang khusus untuk Bernd Leno. Bernd Leno datang di pojok untuk nyamperin apa namanya, kedua fans ini untuk foto lah gitu. Tapi ketika gue sama teman-teman, bukan teman-teman, maksudnya sama fans Arsenal yang lain tuh yang masih stay, mungkin yang turis-turis kayak gue gitu, nyodorin apa namanya, match program gitu, nyodorin si match program ini. Dan ada beberapa yang nyodorin baju si Bernd Leno tuh kayak saying sorry gitu. Kayak saying sorry, mungkin maksudnya bukan gue nggak mau tanda tangan, kayaknya kayak ada term and condition yang gue tuh nggak boleh untuk tanda tangan, jadi dia saying sorry, pamit ke dalam gitu. Nah terus apa namanya, dari situ semua pemain masuk, terus gue nggak punya reason lagi kenapa gue harus stay di Emirates Stadium gitu. Nah di situ gue keluar, dan yang lumayan seru pas gue keluar rame-rame sama orang itu, yang saat gue balik ke tempat gue ketemu si Denny gitu ya, itu orang karena jalannya itu menuju sebuah lorong gitu ya, kayak underpass atasnya rel kereta tadi itu orang masih tetap chanting gitu tentang apa namanya, tetap nge-chant lagu-lagunya Arsenal secara bareng-bareng karena habis menang gitu. Dan beberapa orang nge-discuss tentang bagaimana Arsenal apa namanya, jalannya pertandingan Arsenal barusan gitu. Terus gue coba balik ke sana dan masuk ke beberapa pub lagi gitu untuk lihat apa namanya, vibe-nya lumayan menarik gitu. Jadi mungkin mimpi gue selanjutnya adalah gimana caranya gue bisa tinggal di sana, mungkin kuliah, I don't know, mungkin dapat kerjaan ya, gue nggak tahu. Tapi salah satu mimpi gue adalah gue pengen jadi regular penontonnya Emirates sih. Gue pengen punya klub member, tinggal di sana, dan gue bisa setiap minggu nonton Arsenal sih gitu. Nah jadi mungkin teman-teman yang nonton gitu ya, kalau lo mau pertama kali nonton Arsenal gitu kayak Emirates Stadium, gue saranin pertama, tips gue, cari Craigslist, di Craigslist yang jualan tiket gitu. Nanti kalau semua masa pandemi ini udah berakhir gitu ya, di Craigslist cari apa namanya, yang jual tiket Arsenal, terus lu lihat-lihat dulu lah, lu timbang-timbang gitu. Kalau lu mau kontaknya Denny, nanti gue kasih, kalau misalnya nomornya udah balik ya gitu ya, nomornya si Denny gue kasih di boy ini gitu. Terus apa namanya, lo bilang lo mau nonton di mana dan segala macam, lo nego harga. Abis lo nego harga, gue saranin jauh-jauh hari, karena supaya posisi duduknya masih ada, posisi duduk yang lo pengenin. Abis itu ya lo datang sana yang jelas, abis itu lo janjian sama orangnya, dan lo tinggal ikutin aja, masuk ke dalam, lo akan dipinjemin kartu, lo masuk ke dalam, lo nonton, just enjoy the game guys. Gitu sih, itu gue saranin. Kalau buat lo ya modal 20 juta bisa buat nonton Arsenal menurut gue ya. Dengan nginep di sana 2 minggu lah, itu cukup bisa gitu. Kalau lo dapet tiket promo, gue waktu itu tiket promo pesawat gue cuma 8 juta PP, dimana pas pergi gue dapet business class, pulangnya enggak gitu. Gue mampir di Oman karena gue naik Oman Air waktu itu. Yang jelas ketika lo di sana, lo membawa baju ini, lo memakai baju Arsenal, lo nggak akan dipandang berbeda meskipun lo Asian atau lo Indonesian, lo nggak akan dipandang berbeda. Lo akan diperpandang sama di sana, bahwa kita semua adalah fansnya Arsenal yang pengen enjoy pertandingannya Arsenal gitu. Ya mungkin itu video pertama gue. Ini nggak tahu akan jadi video pertama atau video kedua ya, tapi intinya mungkin dari sini, kalau ternyata susah juga ya bikin video ya, tapi intinya kalau dari sini gue punya semangat untuk bikin video lainnya, gue akan mungkin bikin konten-konten menarik lainnya tentang Arsenal ya, karena Coach Justin sangat sotoy dalam membahas Arsenal. Coach Justin sangat sotoy. Bye.